Halo kawan, kembali lagi di channel YouTube saya, Widi Prakoso. Oh ya, sebelum kalian melanjutkan dan menonton video saya kali ini, kalian harus subscribe terlebih dahulu, like dan komen serta share seluas-luasnya. Oke? Jadi video kali ini saya buat karena janji kemarin yang saya berjanji ingin membuat tentang bercerita, yaitu tentang semua apapun keluh kesah kalian dalam hidup akan saya tampung di video saya ini di program bercerita. Jadi buat kalian yang mempunyai motivasi hidup atau cara kalian tetap berada di sini itu apa gitu. Cara kalian tetap bisa berdiri kokoh walaupun banyak sekali rintangan dan cobaan yang kalian hadapi. Oke, saya di sini akan berbagi sebuah cerita yang mana mungkin bisa menjadikan sebuah motivasi atau pedoman hidup buat kalian. Di tema bercerita ini mungkin tidak akan muluk-muluk, kita akan bercerita tentang kehidupan kita, tentang di dunia ini, tentang cara kita berpikir, tentang cara kita bertahan dalam menghadapi hal apapun itu. Manusia sejatinya adalah manusia yang memiliki mimpi yang tinggi. Bohong ketika orang berbicara mereka tidak mempunyai mimpi. Siapa sih yang tidak mau mimpinya terwujud? Gak ada kan? Ya itulah kita. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang mempunyai kesempurnaan di atas makhluk-makhluk lain, pasti memikirkan mimpi, tujuan hidup. Tapi kalian pernah sadar gak sih bahwa apa yang kalian jalani saat ini adalah hal yang sangat berat gitu. Kalian berada pada titik ini adalah yang luar biasa. Banyak orang yang gagal dalam hal-hal ini. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang tidak mudah. Perlu tantangan, perlu proses, dan perlu progres. Kegagalan perlukah? Perlu untuk mendapatkan diri kita sejati, diri kita yang tidak pernah mengeluh, diri kita yang tidak pernah menyerah, diri kita yang selalu berusaha, diri kita yang selalu optimis. Tapi tidak semua itu mudah, tidak semua orang itu bisa. Ketika kalian sudah mencoba, ketika kalian sudah berniat, lakukan apa yang kalian niatkan, lakukan apa yang kalian ingin coba dengan sepenuh hati kawan. Yakinlah, pasti ada jalan. Mungkin tema bercerita ini tidak ada sangkutnya dengan kehidupan, tapi kebanyakan manusia ini ada motor guys, anjir. Ya begitulah kehidupan. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi mohon maaf untuk video yang mungkin kurang berkenan buat kalian. Kita tidak seharusnya untuk menjadi yang terbaik, tapi kita harus bisa untuk lebih baik. Dalam hidup ini, pendewasaan itu perlu kawan. Jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, tapi berusaha menjadi lebih baik dengan diri kita, berdamai dengan diri kita. Bercerita kali ini tidak akan muluk-muluk tentang masa depan, karena saya juga masih berdiri di sini ini untuk menata masa depan saya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kalau ada yang bertanya apakah ini bisa? Tentu pasti bisa. Karena ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah mulai menjalani apa yang kita inginkan, tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa. Karena semua proses, yang penting intinya kita sabar kawan. Kesabaran itu adalah hal yang utama dan paling utama. Ketika apapun itu, kalau kita tidak sabar, ya itu akan sia-sia. Oke, kembali ke pembahasan yaitu tentang bercerita. Jadi bercerita kali ini saya angkat dari kisah hidup saya selama 21 tahun yang akan berjalan ke 22 tahun. Tentang hidup saya, tentang perjalanan saya, tentang kisah saya. Saya merupakan manusia lahiran 2000. Ya, 2000. Manusia yang penuh tawa, manusia yang penuh canda, manusia yang penuh mimpi. Itulah saya.
Saya belajar di kala itu, belajar segalanya, tidak hanya pendidikan, namun ekstrakurikuler saya ikuti. Saya lahir di Sumatera, saya dibesarkan di Sumatera, dan saya memiliki keluarga yang bisa disebut keluarga cemara. Perjalanan waktu yang begitu singkat, hingga saatnya saya berada di titik ini, di titik 21 ini. Saya tidak nyangka bahwa saya bisa menjadi pribadi yang sampai sekarang. Ketidakpercayaan saya menjadikan saya ragu untuk melakukan hal-hal yang saya dulu mimpi-mimpikan, yaitu cita-cita, wishlist, dan masih banyak lagi. Kegagalan demi kegagalan terus-menerus menempa hidup saya. Namun, saya tidak pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, saya lebih berpikir, nggak usah mencobalah. Pasti nanti hasilnya sama saja. Ternyata, hal itu yang membuat saya lebih bodoh dari yang kemarin. Seharusnya saya mencoba. Seharusnya saya melangkah. Walaupun toh hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lahir di tahun 13 Desember 2002. Tanggal yang cantik, bulan yang cantik, dan tahun yang cantik. 13/12/02. Ya mungkin buat kalian apa sih video ini? Saya membuat video ini untuk sekedar bercerita tentang hidup saya, kawan. Kalau seandainya kalian ya mungkin ada yang sama dengan kisah saya, bisa nih kalian ikuti channel saya, anjay. Ya, dalam kehidupan saya selayaknya manusia-manusia biasa, manusia yang penuh mimpi yang sudah saya sebut tadi. Namun saya terbelenggu atas ketidaknyamanan dunia di saat-saat di akhir-akhir ini. Karena saya berpikir bahwa dunia ini kenapa tidak selalu berpihak kepada saya. Saya mencoba untuk menggali, kenapa sih? Apa sih yang harus saya lakukan agar semua sesuai dengan apa yang saya harapkan? Ternyata saya mendapatkan jawabannya, yaitu sabar. Percaya nggak? Jadi saya merupakan anak pertama ya dari 2 bersaudara. Yang kedua itu perempuan, dan saya anak pertama. Kalau kalian mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, pasti kalian berpikir, kenapa anak yang pertama selalu diberi nasihat-nasihat? Karena gini kawan, kita menjadi tulang punggung keluarga. Kita jadi yang terdepan lah untuk keluarga. Kalau kita tidak diberikan sebuah motivasi pada orang tua, itu ya nggak tahu. Makanya saya selalu berkata, wah hebat orang yang tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki keluarga yang lengkap. Mereka bisa sukses, mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa melawan kerasnya kehidupan ini dengan badan yang berdiri kokoh sendiri. Itu adalah orang yang hebat, dan saya belum bisa melakukan itu. Saya masih perlu dorongan orang tua. Saya mesti harus ada bantuan orang tua. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya terus menerus berpikir, ketika saya akan menyerah, ada orang tua yang harus saya banggakan dengan apa yang saya akan kejar. Tidak mudah kawan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu tidak mudah. Tapi pasti kita bisa untuk mendapatkannya. Karena apa? Kehidupan ini sebenarnya siklus kawan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Ya kita itu masih menjadi misteri buat kita. Yang terpenting kita berusaha serta mencoba kan. Urusan hasil biar Tuhan, sukses atau tidak biar Tuhan. Oke, kembali lagi. Jadi kegagalan demi kegagalan ada nih dalam hidup saya. Hingga saatnya saya gampang menyerah, saya gampang putus asa dengan kegagalan-kegagalan yang mungkin membuat hati saya nih sakit gitu. Kecewa, kenapa saya nggak bisa seperti orang lain? Kenapa harus saya? Kenapa? Itu selalu ada dalam ucapan saya, dalam hati saya. Kalau saya terus-terusan seperti itu, saya bisa gila nih, otak saya gila. Karena kenapa? Dan saya selalu diberi nasihat kepada ibu saya bahwa gini, wong urip ki kudu iso munggah ngedukne pikiran. Lek gak iso yo kowe mau edan suwi-suwi. Nah, jadi pedoman saya itu, kita harus bisa menerima dan kita juga harus bisa melepaskan. Menjalani hidup itu memang sulit, tapi jangan dibayangkan kawan. Kita jalani seperti biasa.
pasti ada jalannya. Serta ketika kita mencoba terus gagal itu wajar. Dan saya juga merasakan, oh, jadi kegagalan saya kemarin ini toh hasilnya. Ini toh hadiahnya gitu. Saya belajar untuk ikhlas, saya belajar untuk sabar. Jadi saya 21 tahun ini adalah saya yang masih belajar. Saya yang masih berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Itulah saya. Berjuang sendiri di atas keraguan orang lain itu memang susah, kawan. Mungkin kita akan berpikir, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Banyak mimpi-mimpi yang harus kita buang. Jadi saya pernah ada mimpi, saya ini dulunya tidak mau kuliah. Jadi saya ingin mendaftar di sebuah angkatan. Dulu waktu itu saya menginginkannya Akpol. Karena apa? Karena bermimpilah setinggi mungkin. Kalau kalian jatuh, pasti kalian jatuh di atas bintang-bintang. Nah, saya mimpilah di Akpol. Waktu itu, ya kalian tahu sendiri dengan keadaan ekonomi yang tidak memadai seperti ini, saya ingin meraih Akpol. Mana bisa, dengan keadaan otak yang mungkin ini standarnya dari Tuhan, saya bersyukur yang standarnya seperti ini ya saya terima. Jadi saya merelakan Akpol. Niatnya masih ada Bintara sama Tamtama. Saya mau ngejar nih dua-duanya ini. Ternyata apa? Tuhan tidak mengizinkan. Orang tua tidak mempunyai biaya dan saya memiliki banyak kekurangan yang positifnya nanti membutuhkan biaya. Gitu. Jadi saya memilih untuk kuliah. Kalian pernah nggak sih menginginkan sesuatu itu tidak terjadi, tapi kalian tidak menyukai apa yang kalian inginkan? Dan itu yang saya rasakan. Tapi itu yang saya jadikan sebuah semangat hidup, bahwa disitulah banyak rahasia-rahasia Tuhan yang yang telah terjadi pada diri saya. Jadi saya masuk di perguruan tinggi swasta, alhamdulillah masih bisa berpendidikan, masih bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya bersyukur pada diri saya sendiri sih, pada orang tua, pada Tuhan. Berat kalau kita berpikir, kalau dipikir itu berat untuk mendapatkan uang untuk biaya pendidikan itu besar loh kawan, tidak sedikit. Jadi buat kalian yang masih berada di kampus, kalian harus hati-hati. Mungkin orang tua kalian berharap memang kalian di situ. Jadi ya jalani hari-hari kalian dengan semangat. Jangan loyo toh. Mosok lanang-lanang loyo. Semangat. Oke. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah semester 2. Nah, mau semester 3 nih. Ya namanya hidup perlu tantangan, saya jalani aja tentang hidup saya. Mungkin hidup saya tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain tidak seberuntung saya. Terima kasih, itulah video saya tentang bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta di-share seluas-luasnya. Oke, terima kasih, saya Widi Prawoso, pamit undur diri.